transaksi pertama, kalian bisa lihat bahwa terdapat pemakaian kas kecil sebesar 800.000. Nah, jadi ini kita langsung aja masuk ke kas bank, kemudian pilih pembayaran. Lalu untuk paid formnya sendiri, kita isi dengan petty cash, karena ini kan merupakan penggunaan kas kecil. Kemudian untuk voucher numbernya, kita isi sesuai yang ada di bukti transaksi. Kemudian jangan lupa untuk mengisi tanggal sesuai bukti transaksinya juga. Lalu untuk memonya juga kita isi dengan pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Kemudian untuk pay-nya kita juga isi dengan percetakan perdana. Nah, kalau misalnya udah, kita klik icon yang ada di pojok kanan pada kolom account number. Kemudian kita pilih akun advertising expense. Lalu untuk nominalnya sendiri kita isi sebesar 800.000. Nah, kalau misalnya udah, kita klik enter, terus kita klik icon kalkulator yang ada di bagian amount. Nah, kalau misalnya udah selesai semuanya, kita klik simpan dan juga tutup. Kemudian untuk transaksi kedua terdapat penjualan kredit. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Lalu untuk di bagian pelanggan kita pilih toko Alex. Lalu untuk pre-order number hingga FOB-nya jangan lupa diisi sesuai bukti transaksi. Kemudian kita klik icon yang ada di pojok kanan kolom item, lalu kita pilih item produk sesuai bukti transaksinya. Kemudian isi kolom quantity beserta unit price-nya sesuai data yang tersedia. Kemudian lakukan hal yang sama untuk item yang lainnya. Lalu kalau misalnya udah, kita isi kolom freight sebesar 35.000. Kemudian jangan lupa untuk isi description-nya dengan penjualan kredit. Nah, kalau misalnya total invoice-nya udah sesuai dengan bukti transaksi, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya, untuk transaksi ketiga, kita langsung saja masuk ke kas bank, kemudian pembayaran. Kemudian untuk paid form-nya sendiri, kita isi dengan petty cash. Lalu, sesuaikan voucher number hingga pay-nya sesuai bukti transaksi. Kemudian, kita pilih akun supplies dengan saldo sebesar 500.000. Lalu, jangan lupa kita klik icon kalkulatornya. Kemudian, kita klik enter, lalu simpan dan tutup. Nah, kemudian cara pengisian di transaksi sebelumnya juga berlaku untuk transaksi keempat ini. Nah, maka dari itu langsung saja kita isi berdasarkan data bukti transaksi yang disediakan. Kemudian kita pilih akun accrued expense karena transaksi ini merupakan pembayaran beban bulan sebelumnya, yang mana beban tersebut merupakan beban terutang. Lalu kita isi juga amount-nya sebesar 350.000. Kemudian kita klik enter, lalu simpan dan tutup. Untuk transaksi kelima terdapat pelunasan faktur dari Tokodita. Maka dari itu kita langsung saja masuk ke penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Kemudian kita isi receipt from-nya dengan Tokodita. Kemudian kita isi check number hingga payment date-nya berdasarkan bukti transaksi. Lalu kita klik centang pada faktur yang ingin dilunasi oleh Tokodita tersebut. Kemudian apabila terdapat diskon, kita bisa klik kanan pada kolom total discount. Kemudian pilih menu yang paling atas, lalu ketik nominal diskon sesuai bukti transaksinya. Kemudian jangan lupa untuk pilih akun sales discount. Lalu apabila sudah, kita klik OK, lalu kita klik icon kalkulatornya juga. Nah, apabila sudah selesai, kita klik simpan dan tutup. Kemudian untuk transaksi ke-6 terdapat transaksi pembelian kredit. Jadi langsung saja kita masuk ke pembelian lalu faktur pembelian. Kemudian kita isi vendor hingga FOB-nya berdasarkan data yang tersedia di bukti transaksi. Lalu jangan lupa untuk isi item, quantity hingga unit price-nya sesuai bukti transaksi. Kemudian apabila total saldonya sudah sesuai, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya di sini terdapat retur pembelian. Maka dari itu, kita langsung saja masuk ke pembelian, kemudian retur pembelian. Kemudian kita isi vendor name hingga date-nya sesuai bukti transaksi. Lalu, pilih item yang ingin diretur, lalu apabila muncul tampilan apakah Anda ingin meretur semua barang, klik saja no. Kemudian jangan lupa isi kuantitinya sesuai bukti transaksi. Lakukan hal yang sama pada item lainnya. Apabila total saldonya sudah sesuai, kita klik simpan dan tutup. Apabila muncul tampilan informasi seperti ini, klik saja jangan tampilkan pesan ini lagi, kemudian klik OK. Selanjutnya terdapat penggunaan kas kecil. Maka dari itu kita masuk ke kas bank, kemudian pembayaran, lalu untuk
Verified form hingga pay-nya jangan lupa disesuaikan dengan bukti transaksi. Lalu untuk akun yang digunakan kita pilih accrued expense, lalu amount-nya sebesar 575.000. Kemudian kita klik enter, lalu klik icon kalkulator, kemudian simpan dan tutup. Transaksi ke-9 ini cara pengisiannya juga sama seperti transaksi sebelumnya. Jadi langsung saja kita isi sesuai data yang terdapat di bukti transaksi. Kemudian, apabila saldonya sudah sesuai, klik simpan dan tutup. Selanjutnya, terdapat pelunasan faktur kepada PT Mekar Nusa 2. Langsung saja kita masuk ke menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Lalu, kita isi vendor hingga check date-nya sesuai bukti transaksi. Lalu, kita centang faktur yang ingin kita lunasi berdasarkan bukti transaksi. Kemudian, diskonnya kita klik kanan pada kolom discount amount, lalu klik menu paling atas yaitu information discount. Selanjutnya, kita isi jumlah diskonnya sebesar Rp880.000. Jangan lupa kita pilih purchase discount untuk akun diskonnya. Apabila sudah, klik OK, kemudian simpan dan tutup. Selanjutnya, di sini terdapat penjualan kredit. Jadi, kita masuk ke menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Lalu kita isi pelanggan hingga FOB-nya sesuai bukti transaksi. Lalu kita pilih item yang akan kita jual beserta kuantitasnya hingga unit price-nya berdasarkan bukti transaksi. Kemudian kita isi freight collected-nya sebesar Rp150.000. Lalu deskripsinya kita isi dengan penjualan kredit. Apabila invoice-nya sudah sesuai, klik simpan dan tutup. Kemudian hal yang sama juga berlaku pada transaksi ke-12, tapi yang membedakan dari transaksi ini yaitu penjualan tunai. Karena penjualan dari transaksi sebelumnya yaitu penjualan kredit, untuk pengisiannya juga masih sama seperti sebelumnya. Untuk deskripsinya kita isi dengan penjualan tunai. Apabila total invoice yang sudah sesuai, kita klik bayar. Kemudian kita isi check number hingga payment date-nya sesuai transaksi. Kemudian kita klik centang pada faktur penjualan yang ingin dibayar. Apabila sudah, lalu kita klik simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu terdapat pelunasan faktur atas pembelian kredit. Maka dari itu, kita masuk ke menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Kemudian di bagian vendor, kita isi dengan toko Cipta Pesona. Lalu kita isi memo-nya dengan pelunasan utang. Lalu sesuaikan check date-nya sesuai bukti transaksi. Lalu klik centang pada kolom bayar, kemudian klik enter. Apabila cek amount-nya sudah sesuai dengan transaksi, maka kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya, di transaksi 14, yaitu penjualan tunai satu-satunya kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk transaksi ini, kita pilih menu daftar, kemudian aset tetap, lalu daftar aktiva tetap. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik 2 kali pada kolom keterangan bagian vehicle. Selanjutnya, kita klik menu yang ada di pojok kiri atas untuk mengkonfirmasi penghentian aktiva tetap. Setelah itu, isi tanggal penghentian sesuai tanggal terjadinya transaksi. Kemudian, isi kolom selanjutnya dengan akun gain or loss sales vehicle. Kemudian kita centang penjualan aktiva, lalu isi harga aktiva sesuai transaksinya, yaitu sebesar Rp63 juta. Dan isi kolom akun dengan cash in bank. Setelah itu klik ya, kemudian simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi ke-15, kita menerima pelunasan faktur dari toko baru. Maka dari itu, kita masuk ke menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Untuk bagian receive from, kita isi dengan toko baru. Selanjutnya, sesuaikan check number hingga payment date-nya.
Lalu kita centang faktur yang dibayar oleh toko tersebut. Kemudian kita klik ikon kalkulator pada bagian check amount. Setelah itu kita simpan dan tutup. Untuk transaksi selanjutnya yakni transaksi ke-16, kita masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Lalu kita isi vendor hingga FOB-nya sesuai dengan bukti transaksi. Lalu kita isi juga kolom item, quantity hingga unit price-nya berdasarkan dengan transaksi. Kemudian, isi kolom description dengan pembelian kredit. Setelah itu, simpan dan tutup. Pada transaksi 17, terdapat faktur penjualan. Jadi, kita masuk ke menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Kemudian, isi kolom pelanggan hingga FOB-nya sesuai dengan bukti transaksi. Lalu, kita isi juga kolom item, quantity dan unit price-nya sesuai dengan bukti transaksi. Jangan lupa freight collected-nya juga kita isi sesuai transaksi apabila ada. Lalu, untuk description-nya kita isi juga seperti biasa. Kemudian, apabila total invoice-nya sudah sesuai, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya, pada transaksi ke-18, terdapat penggunaan kas kecil. Untuk transaksi ini, kita langsung saja masuk ke kas bank, kemudian pilih pembayaran. Lalu untuk paid form-nya kita isi dengan petty cash. Kemudian kita isi juga voucher number hingga memonya sesuai data yang tersedia di transaksi. Kemudian untuk akun bagian kredit yang digunakan yaitu kita pakai akun maintenance expense. Lalu untuk amount-nya kita isi sebesar Rp750.000. Apabila sudah kita klik icon kalkulatornya, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya, terdapat pembayaran faktur kepada PT Nusa Persada. Untuk transaksi ini, kita masuk ke pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Lalu kita isi sesuai dengan yang ada di bukti transaksi. Selanjutnya, kita centang faktur mana yang akan kita bayar. Lalu, karena kita mendapat denda telat bayar, kita dapat mengisinya di kolom discount amount dengan cara klik kanan, kemudian pilih informasi diskon. Selanjutnya, untuk kolom jumlah diskon, kita isi sesuai dengan transaksi, namun kita beri tanda minus. Lalu, untuk akun yang dipakai, kita pakai akun late fee collect. Selanjutnya, kita klik OK. Lalu, apabila saldonya sudah sesuai, maka kita simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu penjualan kredit kepada toko Dita. Kita langsung saja masuk ke menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Lalu kita isi kolom pelanggan hingga kolom description seperti biasa. Apabila total invoice-nya sudah sesuai, maka kita simpan dan tutup. Selanjutnya ada pelunasan utang kartu kredit. Untuk transaksi ini kita bisa masuk ke menu kas bank, kemudian pembayaran. Untuk paid form-nya kita isi dengan cash in bank, lalu sesuaikan voucher number sesuai dengan yang ada di bukti transaksi. Kemudian kita pilih akun credit card, lalu kita isi amount-nya sesuai transaksi, kemudian kita klik icon kalkulator seperti biasa. Setelah itu kita simpan dan tutup. Selanjutnya terdapat pembayaran angsuran pinjaman bank. Untuk transaksi ini kita masuk ke menu kas bank, kemudian pembayaran. Lalu platformnya kita isi dengan cash in bank, kemudian kita isi voucher numbernya sesuai dengan yang ada di bukti transaksi. Kemudian untuk akunnya kita pilih Bank Mandiri Loan, dan juga karena kita harus membayar bunganya, maka untuk penambahan akunnya itu ada interest expense. Lalu kita masukkan amount-nya sesuai dengan yang ada di bukti transaksi. Selanjutnya kita klik icon kalkulator dan jangan lupa untuk simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu ada pembayaran gaji. Nah, untuk transaksi ini kita bisa langsung aja masuk ke menu kas bank, kemudian pembayaran, lalu platformnya juga kita isi dengan cash in bank seperti sebelumnya. Kemudian kita sesuaikan voucher numbernya sesuai dengan yang ada di bukti transaksi. Untuk akunnya adalah akun wage and salaries, kemudian isi amount-nya sesuai transaksi. Lalu karena terdapat potongan PPh, maka kita juga tambahkan akun income tax payable dengan nominal sesuai dengan di transaksi. Namun kita tambahkan minus di depan nominalnya agar total saldo keseluruhannya berkurang.
Setelah itu, kita klik icon kalkulator, lalu apabila amount-nya sudah sesuai, kita simpan dan tutup. Untuk transaksi yang terakhir itu terdapat pengisian dana kas kecil. Untuk transaksi ini, kita bisa masuk ke menu buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Lalu kita isi voucher number hingga description sesuai dengan bukti transaksi. Setelah itu, kita pilih akun petty cash pada kolom account name, kemudian isi saldonya pada kolom debit. Lalu enter, kemudian pilih akun cash in bank sebagai akun lawannya. Lalu isi saldonya di kolom kredit, kemudian enter. Apabila saldonya sudah sesuai, maka simpan dan tutup. Transaksi pun selesai.